Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah. Semoga kita tergolong umat yang taat dan yang selalu melaksanakan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka kajian malam ini dengan membaca doa pembuka. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba, Islami dina, nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma ni fahma, amin. Kita mempunyai 3 hafalan. Yang pertama adalah bukan. Ya. La tazulu qadam abna Adam yang kedua. Yang ketiga. Ini mesti agak sing urung hafal. Mesti agak sing urung hafal. Potongane ketok. Baik, nanti kita baca dulu. Yang pertama, kita baca bersama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. La kebayang nggak kalau disuruh menerangkan itu caranya gimana? Jadi gini, menyampaikan sesuatu pada orang banyak, kan sebenarnya mengalami dialog 2 arah antara pembicara dan yang mendengarkan. Maka pembicara posisinya mengajak bicara kepada yang mendengarkan. Hanya bentuknya adalah si pembicara itu aktif dan yang diajak bicara adalah pasif. Gitu. Contoh-contoh aktifnya pembicara. Jadi pembicara itu harus aktif ngajak bicara, bukan ngomong dewek. Kan banyak pembicara yang kalau berbicara dengan orang lain ketika ceramah itu seakan-akan dia itu ngomong dewek.
wis ora tau ndelokke sing dijak ngomong. Kan ada yang dingklu wae. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sekalian ini ming dong ngene tok. Ada yang dingklu aja, ada yang ndelokke tapi ke sana padahal di sana nggak ada orang. Itu. Ada yang melihat hanya satu sudut saja. Jadi seakan-akan apa yang diajak bicara itu hanya 1-2 orang. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini jadi yang didelok mengkiye tok. Kalau enggak ujung sana, kalau enggak ujung sana tok. Tidak, berbicara itu mesti menyampaikan kepada semuanya sehingga si pendengar itu sedang berbuat apa dia ngerti gitu loh. Nah, di antara ungkapan-ungkapan yang bisa disampaikan dengan diharapkan kan terjadi keakraban antara si pembicara dengan yang diajak bicara. Bisa jadi menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh bisa menyebut 1-2 orang di antaranya. Gitu. Nah, satu di antara yang sering disampaikan digunakan adalah misalnya gini, ungkapan begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah dengan para sahabat adalah figur-figur yang mereka betul-betul sangat mempunyai keakraban. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu semua orang selalu memperhatikan. Karena Rasul adalah orang yang sangat dekat dengan mereka dan para sahabat itu juga sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengingatkan para sahabat, mengingatkan akan kedudukan dan masa depan para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, kemudian disampaikan, la tazulu qadama ba'nu Adam, tidak akan bergeser, kata Rasul, qadama ba'nu Adam, kaki dari semua anak Adam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min indillah, ketika mereka semuanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak bergeser dari tempatnya? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan 5. Hatta yus'ala an khamsin. Ini kan kesan bahwa si pembicara sangat menguasai kan. Gitu. Jadi bukan sekedar saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazulu qadama ibn Adam yaumal qiyamah min indillah hatta yus'ala an khamsin. Artinya kaku gitu. Tidak, arti itu langsung di dalam percakapan. Ini seperti yang tadi saya sampaikan tadi itu. Kemudian setelah ini, sebelum mereka mempertanggungjawabkan perkara 5, hatta yus'ala an khamsin, boleh sekedar diberi bunga biar lebih menarik. Para sahabat terkesima, para sahabat penasaran betul apa yang menyebabkan seseorang tidak bergeser dari tempatnya sebelum 5 itu. Apa 5 itu? Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya, tentang umur kita. Untuk apa saja kita gunakan? Tentang umur kita, adakah di antara kita yang berbuat maksiat?
Adakah di antara kita yang beribadah? Adakah terus jadi diberi pengimbangan terus? Jadi itu bisa digunakan cara macam itu, atau 5-nya sebut dulu. Yaitu tentang 5. Yang pertama, an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah wa ammalihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa ma amila lima alimah. Dan kemudian dijelaskan satu per satu. Satu hadis ini, kalau adik-adik bisa membahasnya dengan menarik, dengan kembangan yang baik, maka ini membutuhkan waktu kurang lebih 1/4 jam. Nah, agar bisa, biasanya naik pengajian pada umumnya berapa jam? Rata-rata orang pengajian itu berapa jam? Biasanya 1 jam, pembahasan itu biasanya 1 jam. Kenapa kok 1 jam? Karena di atas 1 jam orang sudah melemah. Di atas 1 jam orang-orang sudah, perhatiannya sudah turun. Gitu. Kecuali si pembicara bisa membangkitkan terus. Boleh dengan juk apa juk? Dengan humor-humor tertentu. Maka seorang pembicara harus banyak membaca tentang tarikh Islam. Kalau tidak banyak membaca tentang tarikh Islam, kisah Nabi Muhammad SAW dan kisah-kisah yang lain, dia bisa kehilangan kehilangan daya tarik di tengah-tengah. Dia mempunyai kisah-kisah, mungkin pengalaman-pengalaman dari orang yang pernah diceritakan kepada dirinya, dijadikan contoh dan lain sebagainya. Saya kira adik-adik semuanya sudah sering saya memberikan contoh-contoh itu di dalam setiap kita menyampaikan, kan mesti ada contoh-contohnya, ada kisah-kisahnya, ada dicampur, jangan hanya kisah terus. Orang bingung, ini kok cerita tak tanjur ngerti rampung. Jangan. Atau saklek banget membahas satu hadis dengan Quran, hadis Quran. Tidak semua yang bergizi itu enak rasanya. Paham? Oke. Nah, bagaimana membuat satu bentuk materi bobotnya ada, tapi menyenangkan. Ini harus digali terus, karena apa? Ukuran keberhasilan kita kan seberapa orang lain memahami, dan kesuksesan kita seberapa orang lain melaksanakan. Nah, kalau sudah memahami dan melaksanakan, ini namanya keberhasilan. Apalagi kalau memahami, melaksanakan, bisa menularkan kepada orang lain. Itu paling sukses itu dalam urusan tabligh. Makanya anak-anak sekalian, saya ini akhir-akhir ini memang saya agak jarang tapi kapan-kapan kita mesti praktek. Jangan takut, urusan praktek itu menyenangkan kok. Gitu. Ukurannya apa? Kalau nyenan pilih mana? Lebih baik salah atau lebih baik nggak pernah salah? Lebih baik salah. Karena lebih baik salah berarti mencoba. Tapi kalau nggak pernah salah, berarti tidak pernah mencoba. Orang tahu salah. Memang ada orang tidak pernah salah. Saya aja dulu ketika awal anak-anak zaman semene-mene itu. Dan saya on banget ya dulu. Dan ora iso saya itu sama sekali ora iso. Gitu. Saya dengan di sini yang paling nggak bisa bicara siapa? Yang aneh ya ini ya, memang ya. Orang itu nek pas ngobrol, usuk kemerucut
gitu. Tapi kalau udah disuruh di depan, suruh bicara bisa macet. Sebabnya apa? Sebabnya nggak ada tekanan. Kalau merasa tertekan, semakin tidak bisa. Maka orang yang paling mudah menyampaikan itu orang yang sudah bisa menyingkirkan tekanan. Menganggap bahwa orang lain itu sama aja. Mbak, jenengan kalau di sini teman sedang menyampaikan sesuatu, jenengan deg-degan enggak? Enggak deg-degan kan? Nah, itu harus difahami. Sing ngrungok kira deg-degan kok nyong deg-degan gitu. Ada yang gemetar. Ada yang ketika menyampaikan gemetar. Kalau sudah gemetar, hati goncang, pikiran macet. Kalau pikiran macet, lamban, ngerandul, maka mulut yang paling utama ketok. Gitu. Yang menjadikan kita kayak apa sebenarnya adalah kegalauan itu. Makanya saya selalu mengatakan kalau ingin menyampaikan sesuatu, harus yang paling difahami. Jangan pernah ada menyampaikan belum begitu paham sudah menyampaikan. Dan ada datanya, ada faktor pendukung. Contoh materi kedua. Materi kedua kan doa. Yang pertama harus dihafal banget itu surat nomor berapa, nama surat apa, ayatnya ayat berapa, itu harus hafal dulu. Kalau ini sudah hafal 3 ini, kemudian yang keempat masing-masing ayat itu sudah dihafal, kemudian yang kelima maksud arti dari ayat itu sudah juga hafal. 5 faktor ini harus ada. Sehingga kita mudah. Kalau orang menguasai, artinya orang itu dipercaya. Kalau orang itu dipercaya, diperhatikan. Kalau orang diperhatikan, omongannya difahami. Kalau orang difahami, maka dia akan mendapatkan manfaat dari mendengarkan pembicaraan. Kayak kemarin ketika acara kemarin itu apa? IPM itu upgrading di di sini sebenarnya panjenengan sudah bisa menilai kan ketua panitianya mana? Ketua panitia siapa ya kemarin ya? Ketua panitia kemarin siapa? Oh, kamu. Ketua panitianya begitu. Kalau semuanya udah hafal ya. Yang bikin penasaran kan ketua PDIPM ya. PDIPM-nya Mas siapa kayak? Yang duduknya di sana itu kan ya? Ya PDIPM. Itu baguslah gitu. Kemudian setelah itu pematerinya dari mana aja itu? Ya, Ustadz boarding SMP. Ya, itu dari situ bisa dipahami ini orang boleh menilai orang gitu. Namun aja diomong-omong no gitu. Yang jelek kan menilai diomongno kaya awake luwih pinter kan gitu. Jangan. Kayak mau sing kayak materi kan orang genah-genah ya. Yang orang mudeng loh. Gitu. Dia ngomong ke melumpat. Dari urusan ini tiba-tiba urusan ini. Boleh menilai yang di batin saja. Kalau dikeluarkan, nanti kita menjadi orang yang tidak konsekuen. Awake dhewe urung ngerti kok mencela gitu. Yeah. Nah, contoh sekarang materi yang kedua. Materi yang kedua
adalah soal doa kan. Panjenengan tahu kedudukan doa dalam agama Islam. Gitu. Difahami dulu bahwa semua perbuatan kita adalah doa. Perbuatan orang yang ikhlas itu mesti doa. Itu disampaikan. Bahwa dalam pembukaannya bisa disampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita mencermati ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita supaya berdoa, maka kita bisa memahami bahwa doa itu lebih tinggi daripada sebuah perintah. Karena doa adalah keluar dari dalam, yang dia bukan sekedar melaksanakan, tetapi melaksanakan dan memohon dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pertanyaannya itu nanti dibentukkan pertanyaannya di antara yang yang berdoa adalah ibu, kan? Yang didoakan adalah suami. Kemudian yang didoakan adalah keturunan atau anak. Ada 3 orang di sini, Bapak dan Ibu. 1, ibu yang berdoa agar suaminya dan anak-anaknya selalu menjadi orang yang menyejukkan hati. Pertanyaannya, di antara 3 yang harus paling menyejukkan hati siapa? Ibu, ibu, suami, atau anak? Saya ulang. Ibu berdoa, ya, Rabbana hablana, doa Allah berikan kepada kami. Ini, Rabbana hablana, berikan kepada kami min azwajina, dari suami kami, wa dzurriyyatina, dan anak turun kami, qurrata a'yun, mereka semuanya selalu menyejukkan mata hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu siapa? Istri, suami, anak. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami seutama-utama orang yang bertakwa. Pertanyaannya, dari ibu yang berdoa, suami yang didoakan, anak yang didoakan, yang paling harus menjadi qurrata a'yun itu siapa? Siapa? Yang harus menjadi qurrata a'yun adalah ibu. Karena ibu yang meminta. Kan lucu banget. Ya kan? Ibu yang meminta supaya suami menjadi orang yang apian banget, lemah lembut, nyenengke. Anak juga apian, taat, berbakti, nyenengke. Yang berdoa siapa? Ibu. Tapi ibu sendiri malahan galake ra umum. Nggih, senenge nyentak. Nah ini makanya doa mengandung unsur apa yang dinamakan konsekuensi. Ketika kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, doa Allah, jadikanlah kehidupan dunia hamba ini adalah kehidupan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ketentraman, penuh dengan kebahagiaan. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat hamba pun juga penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman. Wa qina adzabannar,
dan hindarkan kami dari api neraka. Nah sekarang orang kalau udah berdoa terus ngopo? Oke, sama, jangan dijawab dulu. Sama dengan Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Oke. Atau bahasa yang mudah aja, ya Allah, limpahkan rezekimu kepada hamba, ya Allah. Berikanlah rezeki yang berkah, yang cukup, ya Allah. Setelah berdoa ngapain? Setelah berdoa terus kerja. Gitu. Setelah berdoa terus kerja. Bekerja yang baik, yang menyebabkan rezekinya penuh berkah barokah. Caranya yaitu bekerja di tempat yang baik, dengan cara yang baik, jujur, konsekuen. Gitu. Dia akan mendapatkan apa yang diminta. Jadi akhirnya saya berkesimpulan begini, bahwa doa itu permohonan kita kepada Allah. Tetapi permohonan Allah itu akan sangat ditentukan dengan ikhtiar kita. Akan sangat ditentukan oleh ikhtiar. Karena nggak ada orang yang mendapatkan tanpa ikhtiar. Nggak ada. Harus ada ikhtiar. Lah gunanya apa? Gusti Allah menciptakan kaki, tangan, otak kita, mata kita, dan semuanya. Fungsinya kan untuk berikhtiar. Nah, ikhtiar itu adalah realisasi dari doa yang apabila nanti dikabulkan oleh Allah, maka bentuknya adalah realisasi yang berkah tadi itu. Maka ketika kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah jadikanlah hidup hamba ini penuh dengan kebaikan, kebahagiaan dan ketentraman. Kemudian kita berikhtiar, piye carane hidup ini baik, hidup ini berkah, hidup ini selalu bahagia. Belajar dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang luar biasa banyak. Ternyata untuk menjadi orang yang baik itu syaratnya bukan sekedar berdoa, tetapi di sana ada sebab akibat. Maka kemudian kita membaca yang dulu itu kita baca, kita pelajari, kita sampaikan. Kemudian Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang paling disayang oleh Allah adalah orang-orang yang selalu hidup dengan penuh kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan, nek bicara tidak ada sombongnya, tidak menyakiti hati orang lain. Dan kemudian dia bersikap mensikapi segala sesuatunya dengan sederhana, tidak muluk-muluk, tidak sombong, tidak dan lain sebagainya. Gitu. Kenapa? Agar kita agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang menyebabkan Allah sayang pada kita? Agar Rabbana atina fid dunya hasanah ini piye carane? Maka kemudian Allah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di dalam pergaulan tidak ada pertengkaran. Di dalam pergaulan kita tidak ada perselisihan. Tidak ada benci-membenci. Tidak ada dengki. Tidak ada hasad. Tidak ada fitnah. Tidak ada tuduh-menuduh. Semuanya dalam keadaan husnudzon terhadap orang lain. Kalau ini bisa terlaksana, hidup kita nyaman, hidup kita tentram, kita amanah, nek nyelih ballpoint balik ke, kan gitu? Iya, biar enak. Nyong nyelih ballpoint tak balik ke nya ngendek ya, atur nuwun ya. Gitu. Nyelih setip, jangan meremehkan. Mentang-mentang setip garis sepetil gini, ya seleh ora balik ke. Di setip nyong wingi, Allah setip semono jaluk. Gitu. Potlot
ya pensil ming garis mene nyilih, tetap kembalikan. Sehingga pergaulan kita itu nyaman, tidak ada saling merasa diri benar, mementingkan diri dan merendahkan orang lain. Itu agar apa? Agar kita hidup hasanah. Jadi untuk mencapai hidup yang hasanah, apa yang harus saya lakukan? Oh, pertanyaan paling besar itu. Gitu. Nah, kalau hidupnya sudah hasanah sesuai dengan perintah Allah, secara otomatis nanti wafil akhirati hasanah. Dan kalau wafil akhirati hasanah artinya waqina adzabannar. Gitu. Jadi anak-anak sekalian, di dalam membahas satu itu bisa dikembangkan ke berbagai. Tidak hanya fokus di satu titik saja, namun ini tentu jenengan harus mempunyai banyak bacaan, banyak bacaan, banyak pengertian gitu. Dan tentu juga banyak latihan. Ini yang paling penting juga. Saya dulu latihan pertama jadi pembicara itu mengsikile tok-tok sing obah. Ini ora iso obah. Gitu. Sikil tok gitu. Kemudian teman-teman yang ada di depan itu rasanya kayak bergelombang gitu. But. Nggak bisa ngomong apa-apa saya. Gitu. Dan benar-benar hanya dapat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikile drodok begitu. Kemudian kan kalau di pondok saya dulu dikeploki. Yang satu ruang itu orang 70. Teman dari 70 terdiri dari kelas 1, 2, 3, 4, 5. 70. Dan dalam pondok itu dulu ada anak putra itu ada 8 atau 9 kelompok. Masing-masing 70. Itu saya anak laki-laki semuanya. Anak laki-laki itu kan lebih sadis, nek keplok lebih seru. Begitu dikeploki saya pet-petan karu-karuan itu saya orang genah-genah. Hanya semeneng aja, nggak bisa berbuat apapun. Padahal teks itu tadinya kan nggak boleh pakai teks waktu itu. Saya pikir pakai teks pun percuma, mripate mesura ora kok. Akhirnya dikeploki lagi, saya nyuruh akhirnya menyerah. Wis rono keplok ping 3. Setelah itu dikeploki ping 3 baru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya pergi. Habis itu ketakutan betul saya kalau disuruh gitu. Tapi kemudian ya ibaratnya Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar disebut Ibnu Hajar itu kan karena dia tunai Ibnun itu anak, Hajar itu batu, anake watu. Jadi Ibnu Hajar itu nyantri di sebuah pesantren itu saking bodone ora mudeng-mudeng bocah gitu. Akhirnya Ibnu Hajar oleh Pak Kiai disuruh pergi, kamu pulang, kamu nggak bisa. Kemudian dia pulang, zaman dulu kan naik pulang itu nggak pakai koper, nggak pakai dus. Kayak kain taplak itu pakaian tumpuk-tumpuk, pahala nusut panggul kan. Gitu. Di pertengahan jalan dia istirahat di pinggir sungai. Di pinggir sungai itu pas sungai mengalir, di sini ada semacam gua kecil gitulah. Itu airnya dari tanah atas itu netes. Ada batu ditetesi. Itu batunya dekok tahu? Ono lubang itu. Ibnu Hajar batin. Iya. Batu ditetesi air terus menerus saja bisa berlubang.
Otak saya tidak akan lebih keras daripada batu. Tidak akan lebih keras dari batu. Kemudian beliau ngangkat bebannya lagi itu, pakaiannya itu, balik ke tempat pesantren lagi. Dia mau belajar, tetapi jangan dianggap jadi santri. Jadi pelayan, jadi pembantu saja di situ. Dia yo resik-resik, yo melu ngaji, melu mendengarkan kiainya menyampaikan ilmu, tapi di satu pihak dia tugasnya adalah bersih-bersih itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi, dia justru menjadi ulama yang paling hebat dari semua santri. Karena apa? Karena semangat, bukan karena ininya yang cerdas, tapi karena semangat dan keikhlasan. Gitu ya anak-anak sekalian. Saya sebenarnya terlalu berat untuk menyampaikan materi ini. Materi kupasan semacam ini berat buat saya. Kondisi badan saya ternyata belum fit. Tak pikir tadi kalau menyampaikan menjadi seger, enak. Tapi malahan saya rotok buntu tadi. Karena belum sehat benar ternyata saya itu. Namun saya harus terus beraktivitas sebisa-bisa saya. Sebab kalau sampai saya ambruk itu kan medeni itu. Iya. Kalau saya ambruk kan ya banyak kasihan istri saya gitulah kira-kira. Saya kira cukup sekian anak-anak semuanya. Kita lanjutkan semoga besok. Di Ramadan saya nggak punya kegiatan ya dengan semuanya ya. Paling anak putri hari Ahad ya, anak putri ya. Kan kajian di musola hari Ahad dirubah. Iya. Jam 9 sampai jam 10 pagi. Semoga tidak ada tabrakan dengan acara anak-anak. Dan kalau bersama-sama yang paling banyak adalah di sholat taraweh. Ya, sholat taraweh. Saya mungkin di sholat taraweh sedikit ngimami. Ya, saya sedikit ngimami, nanti yang banyak ngimami siapa? Saya enggak apa-apa, kultum saya enggak apa-apa, tapi ngimami mungkin yang lain gitu. Kalau memungkinkan. Kalau banyak yang enggak mau ya kepeksa meneh lah gitu. Ya. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah kepada anak-anak putri yang tadi ikut menyiapkan pertemuan tadi pagi ya di asrama putri. Pengajian belum lama diadakan atau memulainya tahun 15. Baru 7 tahun. Sekarang ini mereka semuanya adalah dulu pernah bareng-bareng kita umroh, ya, jamaah umroh tahun 15 gitu. Dan ini ada rencana lagi pengen umroh bareng-bareng lagi. Tapi saya nggak jawab apa-apa karena saya nggak punya duit gitu. Ya. Tapi nek saya meneng aja kadang-kadang sok dijak gitu. Kan seneng nek dijak. Nah, dijak ya mangkat barang orang dijak yang orang di duit kan gitu. Iya. Dulu tahun 15 juga dijak. Iya, tahun 15 saya diajak. Tahun 17 saya diajak lagi. Tahun 18 saya diajak lagi. Saya gelem aja wong diajak. Orang tahu kon bayar gitu. Iya. Kita anak-anak sekalian, semoga semuanya sehat walafiat. Ya, dijaga baik-baik, kondisinya, situasinya lagi nggak menentu ini. Cuacanya kadang nek dong panas-panas banget, nek dong hujan-hujan lebat banget. Ini unik sekali cuaca ini, dan ini yang menyokong kita untuk mudah
seperti masuk angin dan lain sebagainya. Kita akhiri, ada pertanyaan satu aja, tapi ya Mbak Syifa. Kalau untuk doa itu yang tadi Rabbana hablana itu untuk ibu atau ayah juga boleh berdoa atau anak juga boleh berdoa? Tiga-tiganya boleh berdoa. Rabbana hablana min azwajina, bagi yang belum menikah, artinya adalah untuk masa depan. Ya kan? Saya belum menikah, saya berdoa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, berikanlah kelak kepada kami ya Allah, kalau ini laki-laki istri hamba dan anak turun hamba. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyejukkan mata hati hamba. Dan jadikanlah kami seutama-utama orang yang bertakwa. Itu kalau belum menikah berarti berdoa sesuatu yang akan datang. Gitu. Tapi kalau sudah menikah, sudah punya istri dan punya anak, tentu mendoakan yang ada. Gitu. Mendoakan yang ada. Gitu. Gitu ya. Saya kira demikian. Mari kita tutup dan membaca doa kifaratul majlis. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.